Sebenarnya ini karma buat gua. Asli pengen mukulin. Pandangan gua tentang ayam kampus ya. Enggak, dia masuknya ke UMKM. Yeah. Oh, gue belum ngerasain, gue kurang gaul. Wah, kalau di kampus jauh lebih bebas. Oke, selamat datang di podcast Ormas, obrolan seputar Mahasiswa. Gue perkenalkan, nama gue Alan Cahya Ramadan, gue dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Partner gue ada Gue Haris, gue dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Dan di tengah-tengah kita ada bintang tamu kita, yaitu namanya siapa? I Gusti Bagus Tio Prananta dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Namanya agak panjang nih. Namanya panjang. Ada nama panggilan nggak? Panggilan tongkrongan gitu. Ada dong. Biasalah, cowok kan pasti ada nama-nama panggilan kan. Nama panggilan gue sih sebenarnya, nama panggilan gue banyak nih. Apa aja nih? Nah, sebutin aja biar gue tinggal pilih. Keluarga gue Tio. Sama temen SD Tio. Sama temen rumah juga Tio. Baik-baik banget ya Tio. Iya. Tio itu yang dicariin nggak sih? Tio mana Tio? bisa. Sama nyomber ya. Pokoknya masukin nanti ya. Ntar edit mau jadi Tio. Lanjut. Nah terus kalau pas gue masuk SMP, temen SMK sampai temen kampus manggil gue Gusti. Ada juga yang manggil gue Bli. Bli. Ada juga yang manggil gue Opet. Kenapa manggil Bli? Lu orang asli Bali? Asli Bali gue. Asli Bali. Lu merantau di sini? Gue di sini nggak merantau, tapi gue dari kecil gue di sini karena orang tua gue yang ngerantau ke sini. Okay. Tapi orang tua gue asli Bali. Dibeli itu ya? Beli, manggilnya Bli. Bukan dibeli, bukan. Dibeli. Dan lu mau gue beli nih, gue bayarin. Jadi kan panggilannya pertama apa? Ada Tio. Ada Tio, ada Gusti, ada Bli, ada Opet. Opet. Ini Opet yang terakhir nih. Opet yang terakhir. Opet. Bukan. Opet ya. Pasti paga. Pasti sih bangga. Jangan kasih durian aja. Dikasih dulu. Nah, kenapa dipanggil Opet? Kalau panggil Opet, sebenarnya ini karma buat gua. Gara-gara gua ngatain temen gua. Gua bilang ke temen gua, muka lu kayak Morris. Dah diketawain. Lu tau kan Morris Madagaskar, ekor cincinnya kan. Yang ngocol itu ya. Yang ngocol itu. Musuhnya penguin kan. Raja. Terus dia bilang, "Lah, muka lu juga kayak Opet." Ya, kayak Opet. Opet Upin Ipin. Dia bilang gitu. Ternyata Opet Upin Ipin. Lu enggak tahu tuh. Gua enggak tahu Opet. Oh, Opet Upin Ipin. Iya, Opet Upin Ipin. Udahlah, dari situ pasrah gua. Yang konyolnya lagi, temen gue sampai sekarang nggak dipanggil Morris, gue dipanggil Opet terus-terusan udah. Sampai sekarang nih. Sampai dibawa ke kampus. Gue juga kebiasaan manggil Opet Lu sih. juga Itu kan budaya lu di SMA kan panggil Opet. di SMA. Kenapa bisa masuk kampus? Gara-gara kebetulan anak-anak Universitas Budi Luhur ini banyak juga teman-teman SMK gue yang masuk sini. Karena mungkin deket juga kan dari SMK gue. Jadi ya udah, dia tuh yang menyebar-nyebarkan Opet. Semuanya ngikut akhirnya panggil Opet. Gue kira isu itu. Kan. Nyata ya. Sama real. Sama gue kira itu dia baru dapat panggil Opet itu di kampus. Iya, pada ngira sih kayak gitu. Padahal itu panggilan lama sih. Gue juga awal kenal dia itu panggilnya Gusti lo. Gusti gue. Yang kita ke Anyer itu. Anyer itu yang lu main gitar mulu itu. Yoi. Terus sih. Kalau gue langsung manggil Opet sih waktu itu. Gue di semester berapa ya waktu itu ya? Semester 4 ya? Apa 3? Semester 3 kalau nggak salah deh. Semester 3. Soalnya semester sebelumnya lu masih tengil banget gue Jadi tengil banget gitu. Haris nih tengil nih dia nih. Emang gak nyangka juga jadi temen. Nah kadang di kampus kayak gini nih. Kalau baru ketemu kan kayak ini bocah tengil banget. Iya. Ujung-ujungnya malah jadi temen. Maunya pengen nampol aja. Asli pengen mukulin. Udah nahan tuh kalau misalnya gini lagi jalan kalau mau tampol. Nah, terus nih kenapa alasan gua ngundang Opet jadi bintang tamu gua? Karena nih gua ngerasa si Opet ini apa ya? Gitu anaknya banyak bergaul ini. Bisa dipanggil duta pergaulan Budi Luhur lah. Duta pergaulan bebas. Karena yang gue lihat nih temen-temennya itu ada dimanapun. Kemana di fakultas aja? FEB ada, di fakultas manajemen ada. FEB manajemen. Manajemen. Teknik ada. Teknik. Di apa? Di kriminologi Di ada. DKV. Di Astri ada nggak? Astri banyakan cewek. Gue kan gak terlalu ini sama cewek. Lu gak terlalu suka sama cewek nih? Bukan gak terlalu suka sama cewek dong. Gue suka sama cewek, cuman gue bukan yang tipe... ada cewek cakep cari enggak. Gue gak kayak gitu. Cewek secret nih. Gue mah yang penting gue banyakin temen aja. Jadi kan bisa dilihat juga nih dari tampilannya nih. Kayak tampilan anak tongkrongan banget. Tongkrongan banget ya. Pakai anting. Oh iya, pakai gondrong. Nah, gue sekarang mau nanya nih, Pet. Kira-kira ada nggak sih bedanya nih pergaulan lu pas di sekolah nih? Lu di SMK ya? Di SMK sama di kampus itu perbedaan Bedanya. pergaulan itu gimana, Pet? Kalau perbedaan pergaulan ya,
kayaknya bukan cuman gue doang sih yang ngerasain. Mungkin lu atau kalian semua yang nonton pasti Oh, gue belum ngerasain, gue kurang gaul. oh gitu. Gue kurang gaul. Nah mungkin kalau yang sering gaul dari zaman sekolah pasti ngerasain sih bedanya. Iya. Kayak bedanya tuh kalau kayak di zaman sekolah ya. Di zaman sekolah tuh masih solid-solidnya banget gitu, kayak nggak ngerjain tugas satu, ya semua nggak ngerjain tugas gitu. Lu ngerjain nggak? Yaudah jangan ngerjain ya. Iya yaudah kita Balik nggak sekolah, ngerjain. nongkrong. Pulang sekolah nongkrong yang dikejar-kejar sama Iya. guru gara-gara pada ngerokok Iya. segala macem kan. Nah terus bedanya begitu masuk kampus. Di kampus juga sama sih sebenarnya, asik, pergaulannya Iya. asik. Kurang lebih hampir sama. Sama, ya. Cuman yang membedakan di kampus ini lebih ke lu lebih ke masing-masing. Misalkan kayak dalam hal tugas nih, Bener. kayak ya lu nggak bisa gitu, kayak lu maksa gue buat udah lu nggak usah ngerjain, gue juga nggak ngerjain, masa lu ngerjain. Nggak bisa kayak gitu karena udah semakin dewasa kan. Soalnya Dan bisa jadi teman-teman gue yang lain udah punya tujuannya masing-masing. Jadi kalau mereka pada ngerjain tugas sementara gue enggak, ataupun sebaliknya, ya udah itu hak masing-masing gitu. Dan juga kalau pergaulan di Budi Luhur di kampus ya, bukan di Budi Luhur sih, di kampus gitu, lu harus bisa milih-milih juga sih. Lu boleh bergaul sama siapa aja, sama yang rusak, yang bandel, yang nggak lulus Iya. boleh, tapi lu jangan sampai ngikutin kayak dia. Karena di kampus ini lebih ini sih, pergaulannya lebih ke bisa menjerumusin lu juga. Lu bergaul sama yang baik lu bisa jadi baik, lu bergaul sama yang buruk bisa jadi buruk. Jadi enaknya ngambil tengahnya aja, netral aja. Main aman ya. Lu main sama yang pinter, ayo, main sama yang bandel, ayo, ngikut aja sama siapapun gitu loh. Tapi ngerasa juga nggak sih kalau pergaulan di kampus itu lebih bebas daripada di sekolah? Wah kalau di kampus jauh lebih bebas sih. Lebih bebas. Mungkin kalau sekolah karena namanya juga sekolah ya disekolahin, ya kan, disekolahin. Lu ngerokok aja ketahuan dikasusin. Di kampus lu ngerokok aja kan nih, kayak misalnya gue mau ngerokok nih ya kan, gue mau ngerokok dulu ya. Yang penting kalau di kampus itu kan setiap kampus ada peraturannya masing-masing kan. Aman yang kayak nggak di Pertamina ya. Ya pasti kan lu pasti kan ada tempat di kampus yang mana boleh ngerokok, ada yang nggak boleh ngerokok. Kayak misalkan lu di ruangan yang sentral, tempat yang sentral, masa lu ngerokok di ruang rektor kan nggak bisa, ya kan? Minta lagi dia. Nah, kayak kita nongkrong gini lah, Iya. kayak kita nongkrong gini, ini kan emang spot buat ngerokok kan, boleh ngerokok gitu. Sementara kalau sekolah ya lu diudek-udek, lu kalau ngerokok dikasusin, lu panggil orang tua lu. Ngerokok toilet jebol atap dulu biar nggak kebauan. Oh, lu dulu gitu. Dulu gua gitu. Jebol dulu atapnya tuh. Tapi tetap ketahuan. Tetap ketahuan, bau baju, bau tangan dicium juga. Gua nggak pakai parfum waktu itu. Ciumnya gimana? Begini. Enaknya. Ibu cium dari bawah sampai atas. Ya, kayak gitu sih. Di kampus lebih bebas, makanya lu lebih berhati-hati juga kalau di kampus. Iya. Tapi lu lebih suka pergaulan di mana nih, Pak? Lebih suka pergaulan di sekolah apa pas di kampus nih? Kalau pergaulan gue lebih suka di kampus sih. Kenapa tuh? Ya karena lebih bebas dan udah mulai dewasa kan, ya udah masuk fase dewasa lah kalau di kampus. Jadi kayak dosen-dosen lu aja tuh nggak ada yang kayak ngelarang lu jangan ngerokok ya, nggak ada yang kayak gitu. Karena udah ya lu udah gede, lu udah tahu apa yang baik buat lu, apa yang buruk buat lu gitu. Kayak lu di kampus kadang minum-minum juga ada tuh. Iya. Ada tuh yang minum-minum di kampus banyak. Oh, di sini banyak. Ada lah beberapa spot-spotnya juga yang pada minum. Lu udah hafal tuh spot-spotnya. Udah hafal gua spot-spotnya. Karena lu salah satu pelakunya. Lu juga Dikit aja, dikit. spot mematikan. Dikit. Dikit aja, dikit. Tapi menurut lu kalau tempat-tempat yang begitu lu pandang negatif nggak sih? Atau lu netral aja ngeliatnya gitu? Kalau gue sih sebenarnya ngeliatnya netral aja sih. Iya. Gue nggak bisa menjudge itu negatif, nggak bisa juga bilang positif gitu ya kan. Benar. Karena lu juga pelakunya. Karena gue jadi apa yang gue lakuin, gue juga nggak bisa ngejudge orang apa yang gue lakuin gitu. Orang Jadi, punya hak juga ya. orang punya hak, maksudnya ya lu udah gede lah, lu minum ya lu udah nerima konsekuensinya dong. Minum paling tepar di kelas. Entah tepar, entah lu jadi nggak masuk pelajaran. Lu pernah emang? Kagak, temen gua. Temen lu. Iya. Temen gua Ya udah. Sensor aja nanti. Ntar Nanti editor sensor aja urusan ya. editor. ya kadang udah jadi semua orang tahu sih. Hmm. Di kampus itu udah jadi rahasia umum mungkin ya, buat hal-hal alkohol ataupun narkoba tuh semuanya pasti udah pada tahu sih. Terus sebenarnya sih kalau lebih ke narkoba sih, kalau gue sih kurang setuju sih. Kalau itu Masih gue mandang negatif tuh buat narkoba. Sama. Kalau menurut lu gimana? kalau gue narkoba itu gue juga mandang negatif, karena
udah jelas ngerusak dan juga itu dilarang oleh negara. Ilegal ya kan. Ilegal banget. Jadi itu udah negatif sih. Udah buruk. Kalau gue sih kalau ada yang narkoban gitu gue lebih ke menjauh sih. Gue tahu nih dia narkoban, gue nggak mau lah main sama dia nih. Bahaya nih merusak. Emang begitu? Begitu gue. Oke. Paten. Kurang percaya sih gue sebenarnya. Kurang percaya sih gue, tapi nggak apa-apa lah. Lebih kayak gimana ya? Nggak logis aja gitu kalau narkoban di kampus. Di luar juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu buruk. Buruk banget anjir. Lo kalau udah ketangkep ngeluarin duit nebus 300 juta, orang tua lu yang kesian. Kayak teman kita ya. Lu pada saat itu mah lu seneng-seneng aja. Ya kita nggak usah disebut lah namanya temen yang di dalam ya kan. Yang inisialnya Inisialnya kok lu nyebut sih. kan sensor. Ada yang inisialnya kan. Nah, terus Pet, menurut lo nih kan dulu pernah ada isu-isu kayak di kampus itu ada namanya ayam kampus. Wah lah. Berat. Waduh, wah. Pengetahuan lu sampai mana sih tentang isu-isu itu tuh? Wah, kalau pengetahuan tentang ayam kampus sih lumayan dalam ya. Lumayan dalam karena apa ya, ini udah bener-bener jadi rahasia umum yang orang pada tahu sih. Orang pada Gak cuma di satu kampus doang ya? nggak cuma di satu kampus. Hampir kok. semua kampus malah ada. Setiap kampus kayak ada. Kayaknya ada. Ada pasti ada. Cuman tergantung si ayamnya ini aja. Ada yang modelannya ayam syariah ya kan tertutup. Ada yang terbuka. Ada ayam yang dikandangin mulu. Iya, ada yang terbuka. Ada ayam di kampus kita ada ayam. Ada ayam. Ayam ada merak. Ayam merak ada. Itu patahin aja kali lehernya ya. Jangan dong, kesian. Tapi pandangan lu gimana sih buat kayak tentang apa sih namanya itu ayam kampus? Pandangan gue tentang ayam kampus ya. Mungkin mereka ini melakukan kegiatan itu, ini persepsi gue ya. Persepsi lu coba. Ya karena mereka udah terlanjur terjerumus gitu. Dan juga daripada gue yang seks bebas nggak dapet apa-apa, ya udahlah mendingan gue sekalian aja lah jadiin duit bisa. Cari duit sampingan. Cari duit sampingan lumayan Itu buat jajan. Itu dibilangnya sampingan apa profesinya dia ini? Enggak, Aduh, dia masuknya ke UMKM. Ya, UMKM kecil. Jadi kita sebagai masyarakat harus membantu UMKM kecil. Oh, lu menyetujui adanya kasus prostitusi di kampus? Lu menyetujui? Enggak sih. Lu memaklumi gitu? Wah, gua nggak bisa banget gua kalau ngeliat kayak gituan, kayak wah kacau nih, rusak dunia. Cuma di kampus kita kayak ayam-ayam gitu nggak pakai beng-beng di belakang ya. Iya. Kalau isunya tuh yang setahu gue ya itu ada kode-kodenya kan. Ada kode-kodenya. Entah dia pakai beng-beng di Pakai belakang. beng-beng Tapi di beng-beng itu belakang. kayak gimana tuh? Gue belum tahu nih. Gua nggak tahu nih. Nah, Mekanisnya gimana nih? Gue nggak tahu nih. jadi mekanisnya gini, lu tahu over beng-beng gitu Iya, kan yang ada iya. di kantong belakang. Iya. Ini beng-beng sponsorin ya? Isunya kan Kalau kayak nggak gitu. sponsor kita bip nanti. Isunya kan kayak gitu. Jadi pada saat beng-beng yang kita ambil dari belakang terus, nah di situ tuh ada kertasnya, ada nomornya dia atau Instagramnya dia. Ntar gue selalu ngambil beng-beng cowok lagi. Gitu, emang dia mau makan ya? Oh, punya gua bang, gua mau makan. Itu lu kurang ajar. Maling itu ya. Maling. Sistemnya sih kayak gitu ya, Iya. kalau yang pakai beng-beng ya. Kalau yang gua ketahuin sih kayak gitu. Nggak tahu sih. Beng-beng tuh. Pakai beng-beng. Selain beng-beng, top gitu nggak bisa top. Nggak bisa. Stigmanya udah beng-beng. Oh, Top dulu emang gede di tangan kita, sekarang udah kecil. Momogi juga kan? Momogi. Momogi juga makin lama makin kecil. Kecil, iya. Nih ngapa nyebutin produk Oh, iya. dulu? Kita nggak di-endorse. Oh, iya. Selain pakai wafer gitu, ada lagi nggak sih mekanisme yang lain gitu yang buat cara mereka tuh nyari konsumen? Biasanya dengan cara relasi, kalau nggak relasi. Dari mulut ke mulut ya. Iya. MLM. MLM. Mulut ke mulut. Dia punya teman lagi. Ya udah, lu mau kan ya sama dia? Si ini nih. Berapa sekian? Iya. Oke gas, temuin gue dong sama dia, Oke, temuin gas. jalan. Oke, gas. Oke gas, berangkat. Tarang tua membantu. Pusing habis UAS berangkat. Tapi itu sebenarnya udah bukan jadi hal-hal tabu lagi ya. Udah bukan hal yang tabu sih. Mungkin Kalau bagi gue sih tabu ya masih. Gue belum pernah ngeliat orang yang ada kantong belakangnya beng-beng gitu. Ya karena udah jarang. udah jarang. Oh, triknya udah ketahuan ya. Enggak, sekarang zamannya digital, online, semua serba online. Oh, serba online. Serba online. Serba aplikasi ya. Serba aplikasi. Kayak di ijo-ijo kayak Grab gitu ya. Aplikasi hijau. Ya. Kok Grab? Grab kan ijo. Oh udah nggak usah dibahas itu Grab. Oh, iya, jangan Dan bahaya. kita nggak di-endorse. Iya. Ntar kita bip ya. Nah, Kebanyakan bip. ini kan lu udah ceritain nih tentang apa pergaulan di kampus nih. Kira-kira lu ada pesan gak sih buat nanti nih buat para pelajar yang bakal masuk ke dunia kampus biar
terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang negatif itu tuh. Kira-kira ada nggak sih pesan buat para adik-adik kita yang cara mau belajar, yang ngindarinya mau gitu. jadi mahasiswa? Pesan-pesan gue sih kalau buat calon-calon mahasiswa ya adik-adik gue lah. Lu kalau lu masuk kampus, lu boleh bergaul sama siapapun, silakan. Asalkan lu juga harus bisa memilah-milih mana teman lu yang kira-kiranya bakalan ngerusak lu, mana teman yang bisa bikin lu berkembang. Tapi bukan berarti lu nggak mau main sama yang pinter nih. Benar. Karena gue mau nakal aja, ataupun gue nggak mau main sama yang nakal, gue mau pinter. Jangan juga kayak gitu. Karena kan kita begitu lulus nanti kan kita kadang nggak tahu ya, teman kita yang kita lihat belangsak di kampus begitu lulus tiba-tiba jadi bos Ke sinetron. kayak sinetron. Kayak sinetron. Tapi itu Kadang ada bener. aja ya yang pengen main tuh. Tapi terjadi itu terjadi. Tapi itu terjadi, itu nyata karena banyak juga yang dilihat bandel tapi ternyata pas lulus dia jadi orang gitu, sukses lah dibanding yang terlalu Emang kita bukan ambis. orang. Maksudnya kita masih simulasi jadi orang ini. Masih budak kita. Masih Iya. budak. Namanya juga mahasiswa kan belum sempurna banget Iya. lah. Kita masih banyak belajar. Dan juga pesan-pesannya selanjutnya ini, kalau lu emang belum terjerumus di dunia hal-hal yang nakal, mendingan gak usah deh. Udah lu bener-bener aja mendingan. Iya benar. Kalau lu belum bisa jaga diri lu. Kalau lu belum bisa jaga diri lu sendiri, lu harus tahu kapasitas lu sih, dan lu juga harus tahu lu belok boleh, tapi jangan belok banget. Muter balik dong. Muter balik nanti begitu balik lagi Hidup lu ngulangin nggak maju-maju lagi, nggak namanya. maju-maju. Udah belok muter balik mentok lagi ya. Oke, tadi itu pesan-pesan dari abang kita Opet buat para adik-adik nanti yang mau ngambil kuliah atau menjadi mahasiswa nanti, bisa diambil nanti positif-positifnya dari cita-cita tadi, atau negatifnya ya janganlah diambil lah, Jauh-jauh. jauh-jauh aja, karena itu nggak berguna menurut gua. Nggak berguna. Cuma ngabisin waktu ya. Ya sekedar cerita aja sih itu Cerita sebenarnya aja. tadi. Kalau mau masuk BL juga bisa konsul ke Bang Opet ini. Mau Boleh jurusan boleh apa. boleh kalau Iya, mau kalau mau nanya tanya-tanya. sekitar apa? Instagramnya kita taruh di sini. Instagram ini, nih Instagram ini. Seputar kampus boleh Iya. boleh. Seputar kampus atau nanti jurusan-jurusan yang mau diambil teman-teman. Jurusan juga Nonton boleh. multimedia nih khususnya nih yang satu jurusan sama Betul, Bang betul. Opet. Mungkin kita akhiri aja nih podcast kita di hari ini. Jangan lupa saksikan di podcast-podcast selanjutnya di Ormas, obrolan seputar Seputar mahasiswa. See you.